Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Uliatri Suciati, mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari metodologi penelitian, yaitu skala pengukuran. Definisi skala pengukuran. Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan akan menghasilkan data kuantitatif. Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang berupa angka-angka tersebut, barulah kemudian ditentukan analisis statistik yang cocok untuk digunakan. Definisi skala pengukuran menurut para ahli. Yang pertama menurut Sugiono. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Yang kedua menurut Suharsimi Arikunto. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa skala pengukuran diambil dari upaya mengukur dan membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran yang lain. Dan yang ketiga menurut Lien. Menurut Lien, pengukuran sebagai sejumlah data yang dikumpulkan menggunakan alat ukur yang memiliki keakuratan yang objektif, di mana pengukuran ini diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasi. Tujuan skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya, dan sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Jenis-jenis skala pengukuran. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Ciri-ciri dari skala nominal. Yang pertama, kategori data bersifat mutually eksklusif. Setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Yang kedua, kategori data tidak memiliki aturan yang logis atau bisa sembarang. Yang ketiga, kategori data tidak memiliki nol mutlak. Dan yang keempat, menggunakan statistik non-parametrik. Contoh dari skala nominal ini seperti jenis kulit. Ada kulit hitam, kulit kuning langsat, kulit sawo matang, dan kulit putih. Kemudian ada kepercayaan atau agama, yaitu ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada suku daerah, yang terdiri dari suku Jawa, suku Bugis, suku Batak, suku Madura, dan suku Asmat. Skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tapi juga menunjukkan peringkat. Ciri-ciri dari skala ordinal. Kategori data saling memisah. Kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Kategori data bersifat logis dan mengikuti aturan. Contoh dari skala ordinal. Tingkat kepuasan seseorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan 5, yaitu sangat puas. 4, puas. 3, kurang puas. 2, tidak puas. Dan 1, sangat tidak puas. Kemudian mengklasifikasikan status ekonomi masyarakat. Misalnya status ekonomi miskin, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan status atas. Kemudian juga mengukur peringkat atau ranking di kelas, yakni dimulai dari ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ranking 10. Skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Ciri-ciri dari skala interval. Kategori data memiliki sifat saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Angka 0 hanya menggambarkan satu titik dalam skala atau tidak memiliki nilai 0 absolut. Contoh skala interval. Kota Jakarta siang hari ini memiliki suhu mencapai 37 derajat Celcius. Sementara di Surabaya dengan waktu yang sama memiliki suhu yakni 32 derajat Celcius. Sehingga dapat dikatakan bahwa suhu di Jakarta 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu di Surabaya dalam waktu yang bersamaan. Skala rasio.
Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Ciri-ciri dari skala rasio: data bersifat saling memisah, data bersifat logis dan mengikuti aturan, kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Contoh skala rasio. Sapi kurban milik Raffi Ahmad memiliki berat 3.000 kg, sedangkan sapi kurban milik Nagita memiliki berat mencapai 1.500 kg. Jenis-jenis metode skala sikap. Yang pertama, skala Goodman merupakan skala pengukuran yang ingin mendapatkan jawaban tegas, misalnya jawaban ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan sebagainya. Skala ini termasuk tipe skala nominal. Contoh, bagaimana pendapat saudara apabila orang ini menjabat direktur perusahaan ini? Yang pertama, setuju, atau yang kedua, tidak setuju. Kemudian, apakah pimpinan saudara pernah melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? Yang pertama, pernah, dan yang kedua, tidak pernah. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini tergolong ke dalam tipe skala ordinal atau interval. Jawaban pada setiap butir pertanyaan dalam skala ini dapat berupa kata-kata seperti sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Perbedaan skala Likert dan skala Goodman adalah pada skala Likert terdapat jarak atau interval 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pada skala Goodman hanya 2, seperti benar dan salah. Kemudian ada skala semantik diferensial, merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap. Hanya saja bentuknya tidak merupakan pilihan ganda maupun checklist, akan tapi disusun dalam satu bentuk garis kontinum dengan jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atas baliknya. Skala ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pandangan seorang terhadap suatu konsep atau objek, apakah sama atau berbeda. Jawaban diberikan oleh responden dengan menggunakan skala ini berada pada rentang jawaban yang positif sampai dengan negatif. Dan yang terakhir, skala rating. Pada rating scale data yang kita dapatkan adalah data mentah, berupa angka yang nantinya ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale juga digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial, misalnya ekonomi, kinerja karyawan, motivasi pegawai, dan lain-lain. Contohnya yakni ingin mengetahui motivasi kerja karyawan saat pandemi. Sekian penjelasan dari saya mengenai skala pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.